Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin kan habis ngobrol sama Alan ya. Sekarang gantian, Pak. Waktu. Kamu apa lagi? Apa? Oh, yes. Kenapa Kenapa tuh? Gimana kabar nih adalah Nopal. Nopal itu adalah kenapa ke Jakarta? Template opening gitu ya. Podcast ini kenapa ke Jakarta nih? Kenapa ke Jakarta? Ya, iya, kan tujuannya kan ini untuk apakah ngebikin orang tetap lanjut ke Jakarta atau pulang gitu mending. Oh, Biar buat pemicu orang-orang di daerah atau di Jakarta itu gimana sih cara bertahan hidup gitu. nah, kalau bertahan hidup ya. Bertahan hidup di Jakarta itu. Kenapa di Jakarta dulu? Oh, kenapa di Jakarta? Kenapa ke Jakarta itu awalnya diajak kerja Sama sama ada senior. di kafe. Enggak di kantor sebelumnya di Jember. Diajak kerja di sini garap sosmed. Sosmed Metro. Kontrak lah 1 tahun di di Jakarta ini. Oke. Sampai sekarang bulan terakhir kontraknya selesai. Kenapa tuh selesai? Ganti direktur katanya. Hmm? Ganti direktur. Hmm. Gitu. Enggak, memang kontraknya habis aja gitu, nggak diperpanjang. Cuman gak diperpanjang karena ganti direktur. Tuh katanya. Terus sepanjang setahun ini cara bertahan hidup di Jakarta apa? Apakah fun ataukah berat ataukah menurutmu? Awal untuk 6 bulan pertama itu fun karena kan waktu itu 6 bulan pertama tuh Ya aku yang nggak fun itu 6 bulan pertama. Yang lain fun aja, aku yang tidak fun. Terus, 6 bulan pertama itu fun di bawah fun karena di luar jam kerja ya maksudnya. Di luar jam kerja. Kalau 6 bulan itu masih bisa survive soalnya sama satu tim tinggal satu apart. Jadi kayak semuanya dibuat patungan. Jadi pengeluaran jadi lebih kecil. Tabungan ada waktu itu. Nah, sampai akhirnya setelah 6 bulan itu kita memutuskan buat misah. Nggak ada alasan apa-apa, emang cuman pengen pisah aja kan biar bisa eksplor Jakarta. Nah, waktu eksplor itu mulai agak kaget karena pengeluaran ternyata gede dengan gaji UMR. Nah, akhirnya mensiasati dengan makan seadanya waktu itu. adanya apa waktu itu? Kan Aku seadanya. biasanya pakai mie telur gitu. Kalau awal bulan baru makan enak, bisa makan warteg. Contoh. Awal bulan. Awal bulan tuh biasanya aku ayam kecap tiap hari. Terus sama ikan. Cukup bergizi ya makanan. Iya, awal bulan. Nah, mulai deh per tanggal 10 nyetok Indomie. Nyetok mie banyak sama telur 1 kilo biasanya buat sampai akhir bulan. Nah, setelah itu mikir-mikir. Nah, daripada kalau memang alasanku buat berhemat adalah mengurangi makanan, lebih baik tak buat ini hidup sehat. Ya. Jadi tak ganti semuanya. Jadi aku makan telur rebus, dada ayam. Pengeluaran bisa lebih sedikit tapi tetap sama-sama kenyang. Emang iya? Emang dengan gitu lebih irit? Lebih sedikit. Emang dada ayam berapa? Kalau yang fillet itu yang tanpa tulang ya 60. Ya mahal, karena ayam biasa kan 18. Tapi kan Nasi ayam. Tapi 60 itu bisa aku biasa sampai seminggu 2 minggu. Hah? Oh Kan iya? dipotong dadu-dadu kecil-kecil per porsi. Ntar coba deh. Nah, itu dada ayam sama telur. Cara memasaknya gimana cara memasaknya? Kalau masak aku kadang ngerebus, kalau misal bosan rebus tak goreng pakai mentega. Nah itu berarti pas tuh aku beli mentega. Nah, itu biasanya kalau ayam itu biasanya tak bumbu. Kalau sampean mau apa namanya? Mau digoreng toh, itu pakai bumbu ayam goreng. Itu ditaruh kayak satu wadah gitu. Diungkap. Enggak usah diungkap, langsung taruh kulkas aja. Direndam. Enggak usah direndam. Jadi ayam habis dicuci, dipotong-potong, udah kasih bumbu, taruh kulkas. Ntar Taruh freezer. Jadi kalau mau makan ngambil 5 potong, 6 potong per porsi gitu. Ini kita menarik mundur dulu boleh nggak? Jadi biar nggak jauh. Apa tuh? Kenapa tuh? Nah, pada waktu ngerantau kan hidup bareng selama 6 bulan. Plus minusnya hidup barengan apa? Plusnya? Plusnya dulu. Plusnya semua patungan, pengeluaran sedikit, terus tabungan bisa banyak, terus apa-apa bisa dihandle bareng. Ya. Nah, kekurangannya adalah bosen. Masa Sebosan apa? aku terutama bosen sama Alan.
Mau tidur ketemu Alan, bangun tidur ketemu Alan, sampai kerja ketemu Alan kan capek ngeliat gorila telus kan. Berarti aku sama Dedi juga sama. Berarti nggak cuma aku. Ya terus itu. Emang sebosan itu melihat karena kerja bareng bareng ya? Bosannya tuh karena monoton dengan ketemu orang-orang itu aja. Oke. Mungkin karena salahku juga nggak berelasi di luar. Cuman kalau berelasi di luar mungkin nggak sejenuh itu. Terus sekarang apakah sejenuh itu nggak? Lebih oke, secara ini positifnya ya, lebih oke bersama-sama atau ini sisi positifnya? Sekarang aku lebih oke sendiri. Maksudnya ngekos sendiri. Soalnya aku nggak bisa terlalu sering atau terlalu lama kumpul sama orang. Energi jadi capek gitu. Jadi kalau misalnya pulang kerja atau habis pulang main ke kos itu udah recovery mental gitu. Butuh privacy. Biar bisa coli. Jangan di Enggak sih semua tuh ini cowok kayaknya. Oh, ya rahasia umum. Iya, itu kayaknya. Makanya aku di kos juga butuh privacy. Makanya kemarin tuh iya di kos, pada waktu di kos Derek kan itu, Cuk. Enggak pikiran kamu tentang cowok. Kenapa? Ya emang kenapa, Bro? Iya kan emang wajar itu. Ya kan wajar. Wajar emang nggak pernah. Ini Tiap hari. makanya kan di kos Derek sampai buka 3 kamar. Satu Dedi, satu buatku, satu buat Studio kan biar coli di tempat berbeda. Enggak gitu, karena butuh privacy sih juga. Betul. Lebih enak kalau kita punya privacy, terus udah ada kalanya kita kumpul sama orang, ada kalanya enggak gitu. Apalagi kalau kosnya kamar mandi dalam kan. Cerot langsung lari kamar mandi. Beneran? Tadi aku bercanda padahal ini beneran. Ya itu privacy sama butuh waktu hening sih aku lebih tepatnya. Terus ini minusnya lagi di hidup bersama, karena aku pernah hidup bersama di 2008-2009 sama 7 orang satu kontrakan. Mirip lah. Ya. Nah kalau aku pasti ada seleknya, pasti ada kebiasaan kecil atau apa yang mengganggu. Ada nggak di berenam orang itu 5 orang? Kalau aku sendiri, aku pribadi itu aku nggak ada masalah sama yang lain. Nggak, kalau aku bener aku nggak ada masalah. Ya. Tapi Alan Salah itu selalu ada aja. Ojo ngene pokoknya gitu-gitu. Ya karena memang kamu pro, Cuk, anak-anak, Cuk. Nah itu bedanya. Kalau aku masih bisa nerima. Kalau Alan kayak bisa risih, bisa nggak suka. Kalau aku bisa bodo amat. Aku ngambil sikap bodo amat dengan mungkin kekurangannya orang itu. Ya karena kamu salah satu pelakunya. Betul. Enggak anjing, jangan ngomongin begitu. Enggak. Itu. Karena kan gitu kan, hidup bersama itu pasti ada hal yang entah ini deh, naruh sendal biasanya kita lurus, ada yang belok tuh, anjir ini kenapa ini belok gitu. Hal kecil seperti itu biasanya yang ada. Nah itu selama di kontrak di apa? Ini kita selalu kebiasaan yang nggak oke gitu. Nyapu, kita semua tuh jarang nyapu. Yang sering nyapu itu cuman Alan sama Mas Daniel ada. Terus kebersihan terus kamar mandi terutama. Kamar mandi itu lebih sering kadang aku kalau misalnya kalau kamar mandi itu aku masih bisa ngerasa jorok. Wah ini udah terlalu banyak kuning-kuningnya, tak sikat kadang-kadang. Tapi lebih sering Alan sama Mas Dani kalau buat bersih-bersih. Dani berarti besok kita akan ngobrol sama Dani. Nah itu. Terus apa kebiasaan yang ini sebenarnya rahasia yang sering diempet sama anak-anak itu ketika cuci baju bareng-bareng. Cuci baju nih. Laundry atau nyuci? Enggak, kadang nyuci sendiri. Enggak, kalau kaos, celana pendek, sempak-sempak itu kan biasanya dicuci sendiri, Mas. Betul. Nah, itu habis cuci, kita nih nggak lihat kalau di jemuran ada bajunya anak-anak. Ya. Nah, itu kadang selek. Oh iya, itu. Iki kapan marine jemurannya gitu. Kadang Kan gitu. nggak dipegang dulu kan, biasanya kan dipegang dulu basah atau enggak? Nah, kita lebih milih sungkan. Nunggu dulu. Kadang iki kelaminnya sopo, aku. Kapan iki marine gitu. Tak angkat gitu. Baru diangkatin terus kita baru jemur. Malah biasanya Mas Daniel dikum sampai 1 hari 2 hari kadang nunggu anak-anak. Kalau Mas Daniel terlalu sungkan malah, Mas. Iya, Dia terlalu sungkan. Jadi kalau Jadi dari luar ya, Mas.
Kalau apa? Dia tuh lupa nggak lihat bajunya anak-anak di jemuran. Oh ya udah tak pum dulu nih bajuku yang udah tak cuci. Udah dibiarin. Makin bau dong. Iya. Kadang sampai 1 hari, 2 hari itu kalau udah apa namanya kalau udah ada kosong baru dia yang jemur. Cuci ulang gitu biasanya. Terus ada ngegeng-ngegeng nggak? Biasanya kalau aku ngegeng dulu 7 orang itu. Ngegeng masih ada public enemy-nya 1 gitu atau enggak yang setuju bahwa ini nggak oke nih gitu. Oh dalam satu Dalam apart? satu apart. Nggak ada sih. Ada karena 6 bulan ya kayaknya. Iya cuma 6 bulan. Mungkin kalau misalnya bisa 1 tahun, mungkin bisa sampai ngegeng gitu. Mungkin ya. Itu aku dulu 7 orang tidur cuma lurus doang bergerak. Kalau mereng-mereng harus ngobrol. Oh, harus ngomong. Aku mau Harus mereng ngingetin. nih, tidur mereng hari ini gitu. Gitu. Nggak ada. Oh cuman ini apa untungnya kita tuh terpisah karena kamar dan sesuai divisi. Aku sama Alan kan bagian konten, satu Ya. kamar sendiri. Nah dulu itu ada Mas Bima, Mas Daniel sama Mas Aldi itu anak live, satu kamar sendiri. Jadi dipisahkan sama kamar. Oh iya. Berarti kalian berdua doang. Aku berdua sama Alan. Ini memang karena kita dari Jember kan memang aku kayak kamu. Klubnya berdua ya. Iya. Ini memang. Di sisi lain sebenarnya kasurku itu kan aku tidur bawah. Sebenarnya kasurku itu bisa ditempati 2 orang. Cuman yang jadi masalah adalah aku kalau tidur kakinya selalu berisik dan mengganggu. Ya itu sama kayak aku tuh. Nah itu jadi makanya Alan tidur sendiri di kasurnya sendiri, aku di kasur sendiri, nggak bisa ngumpul. Kalau Mas Daniel lebih lucu. Dia ada space kasur, tapi dia milih tidur di lantai. Ada ntar dari ntar kita ngobrol. Ini aibnya novel kalau tidur. Selalu berbunyi. Bunyi cek 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 gitu. Enggak. Sumpah, enggak tahu. Nggak tahu, Ada. aku nggak tahu. Emang ya? Iya anjing. Tidur. Tidurnya tanganmu lo masuk nang iku. Nah kalau itu wajar lah pasti cowok pernah. Enggak. Enggak aku. Hah? Enggak, bukan ngomong. Oh bapakku. Nah terus setelah dari keluar apart ini nggak ngaruh nggak secara relasi, secara pandangan, secara mindset. Pasti kan mindset orang daerah sama Oh. itu tuh pasti jauh kan beda gitu. Kalau apalagi setahun pasti akan beda banget. Nah, kalau aku 1 bulan pertama itu aku puas-puasin sendirian dulu. Baru setelah 1 bulan sendiri tuh aku baru main keluar-keluar main ke rumah teman segala macam. Itu akhirnya aku bisa ngebuka mata kalau tiba no Jakarta itu seluas itu gitu daripada di daerah. Itu. Jadi bisa explore banyak tempat yang dulu cuman tahu dari film, dari sosmed. Bisa dilewatin langsung. Oh, ini ya namanya Bundaran HI gitu. Dulu itu aku penasaran sama yang namanya Blok M. Ya. Emang Blok M itu apa sih? Cuman blok doang apa? M doang. Iya. Nah, terus waktu itu sama-sama itu Mas, Ya, sing Bang. ke Gultik segala macem ke Blok M. Oh, Blok M kok gini. Jadi akhirnya tahu. Itu udah bisa main-main sendiri ya dari awal. Kayaknya susah banget mengeluarkan kalian dari apartemen kan susah banget untuk nongkrong, untuk ngobrol, untuk makan. Oh, kalau Susah banget. nah ini rahasianya tuh kita tuh dulu satu apart tuh kenapa kita bukan susah sebenarnya Mas, kita terlalu banyak sungkan, lebih tinggi sungkan sebenarnya. Soalnya kalau misalnya satu apart bareng ada satu keluar, kita nggak ngajak yang lain itu ada perasaan nggak enak. Terus kayak misalnya cuman sama ngajak aku doang nih misalnya, aku nggak ngajak Alan, itu sungkan aku nih. Alannya juga takutnya nanti pulangnya sih kon di kon gitu. Ada rasa timbul takut iri, takut apa segala macam. Sebenarnya kalau misalnya aku waktu itu ngomong sama Nana, sebenarnya kalau misalnya mau hidup satu apart pun nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kalau mau keluar ya silakan keluar, nggak usah ada sungkan-sungkanan gitu. Cuman anak-anak lebih nggak bisa, tetap harus sungkan harusnya anak-anak. Masih sungkan-sungkanan anak-anak, jadi nggak bisa. Akhirnya dilepas baru bisa bebas. Sekarang udah bisa main-main sendiri. Alan aja bisa berangkat sendiri sekarang. Keren, mantap bro. Diajak langsung berangkat. Langkah ke depan apa? Ini kan udah kontrak udah habis. Langkah ke depan. Belajar ini apa namanya YouTube, terus mencoba pekerjaan yang Berbeda. biasanya cuman cukup
cukup tahu aja, sekarang mau mendalami. Kayak contoh jadi content planner. Sebelumnya kan cuma content kreatif toh, nggak masuk ke content plannernya. Pengen masuk ke content plannernya. Keren. Berarti berkembang berarti. Alan ngapain berarti? Disuruh kuliah. Hah? Kuliah lagi. Iya. Jurusan apa? Jurusan apa? Bohongan. Ekonomi. Serius anjing. Hah? Kalau nggak ekonomi komunikasi. Mau nikah gitu. Ngapain? Iya, disuruh kuliah lagi. Kuliah di mana? Jember, balik belajar. Oh iya. Apa yang pengen didapat apa? Iya mana? Gak tahu ibuku. Belum kuliah. Bisa bilang enggak. Anjing manut ya. Manut lah aku. Kalau Dulu soalnya nggak pernah manut. oh, alah. Dulu kuliah apa dulu? Dulu hukum, Sekarang? ekonomi. Ya, yang mana banget ekonomi ya. Ekonomi gampang tinggal baca-baca ya. Ijazah nih beli aja. Beli aja. Iya, orang mau beli. Hah? Udah. Mahal tapi ini. Ada sama kayak Nabung. kuliah. Nabung. Ya berarti Alan balik nih, fix Alan balik. Ya, tinggal sendiri doang berarti. Ya, soalnya aku waktu itu udah nazar mas. Kalau aku masih bisa tinggal di sini, cari kerja sini, aku bakal stay di sini. Ada Soalnya aku bisa ngerasa peluang banyak di Jakarta. contoh apa sing terbuka lebar. Ya baik sekali. Oh ada. Jadi tempat belajar banyak sih Ya, memang. soalnya apapun. di situ relasinya sangat ini mas, apa? Terlalu luas dan terlalu tinggi menurutku. Bisa ketemu artis segala macem, relasi-relasi ini keren sih. Makanya kalau bisa tempat belajarnya deket dengan orang terdekat maksudnya ya, kenapa enggak gitu? Berarti yang kalian yang ngebawa dirimu kan Rizky Bibi tinggal. Yang nggak tahu udah kalau orang itu. Ditinggal. Parah meninggalkan ini bosnya. Ya kita tahu lah. Orang kan wes diajak sampean. Ya. Sampai wes ngajak, terus banyak orang mas sebenarnya sing ngajak sampean Mas Arif, terus Mas Muslim Nah. itu ngajak, terus Habib bahkan pernah ngajak. Udah Riz tinggal sini aja, apa kerja di sini aja. Banyak kok kerja di sini. Cuman aku nggak tahu ya isi Oh, Rizkinya. Ya, Mas Rizkinya selalu bentar dulu. Sering Ya, gitu. banyak ini banyak. Aku nggak tahu ya apa alasannya beliau tuh kenapa nggak tahu. Bamong takut dia. Cupu. Nggak tahu. Itu. Nah, mantap. Semoga tetap bertahan di sini. Amin. Masih berharap kalau udah setahun sih pasti harusnya bertahan ya. Kalau enggak ya kalah berarti udah balik gitu. Dan gue bertahan. Cuman yang sering jadi pikiran tuh kadang kangen rumah, Oh iya itu. segala macam. Sekarang kan udah enggak pasti. Masih kangen. Ini aja aku ngeliat kan Alan pulang kan ke Jember, pengen ikut tapi nggak tahu gitu tuh. Nanti langsung pulang berarti Juli akhir Alan yang pulang. awal Agustus langsung cabut. Gak tahu. Alan nunggu ini, katanya nunggu Suro. Kalau Suronya habis apa gitu katanya, dia langsung berangkat. Oh, ya, keren. Udah mantap. Sukses napa? Hah? Alan mau touring. Oh, motoran. Nah, aku juga sebenarnya waktu itu awalnya sing ngomong sing direncanaku aku. Aku pengen dari misalnya pengen balik, aku pengennya touring. Aku udah lihat aku Cilegon mampir Jakarta mampir Semarang mampir Surabaya langsung Jember. Pengenku gitu awalnya. Cuman naik beat itu. iya naik beat itu menerjang maut kan tapi itu. Cuman nggak tahu lihat sikon sih. Lihat nanti. Kalau misalnya aku ada kerjaan berarti planning itu terpending. Kalau nggak ada ya guys touring. Oke deh. Mantap. Thank you mas.